Kita gelar karena memang didalilkan. Jadi kan kami mahkamah harus menjawabnya. Jadi bukan jangan dianggap nggak ada manfaatnya juga. Iya. Ya, memperdebatkan di sini kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon. Majelis, Ya. Cukup ya. saya Izin ya mulia. di slide-nya ahli tadi coba dilihat, itu tidak comparable. Slide Sirekap berapa? KPU coba dilihat. Coba Slide dilihat. KPU itu sudah 88%, jaga pemilu cuma 50%. Coba lihat. Coba lihat. Bagaimana Slide kemudian berapa? ahli bisa membandingkan itu sebelah comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. No, kita Iya. buka dulu Pak. Iya. Jangan sok tahu Pak. Kita buka Enggak, dulu saya ininya Pak. tahu karena Supaya Pak Bambang, betul sabar. nggak? Yang buat Sabar. slide Ya, saya. betul. Dalilnya dari Pernyataan sini. saya ini. Ke sini semua. Silahkan, coba dibuka. Slide-nya ahli tadi. Meskipun skala Indonesia. Kita mulai kalau berjenjang itu dari bawah ke atas, validasi dari atas ke bawah saja. SK 360 itu menyatakan total suara 1, 2, 3, sekian. Diturunkan ke provinsi. Provinsi 36 provinsi ya. 38 provinsi. 38 provinsi itu di total sama nggak jumlahnya? Kalau nggak sama berarti KPU waktu pleno nakal gitu kan. Kalau sama ya berarti benar mereka. Kemudian provinsi mana ambil kampung saya lah Jawa Timur gitu. Diambil kemudian hasil rekap provinsi Jawa Timur diturunkan ke kabupaten. Kan cuma ada 37 kabupaten, gampang itu, cocokin aja. 38 kabupaten ya Jawa Timur. Oh ya tambah satu lagi karena Madiun jadi kota sekarang. Jadi 38 kabupaten kota. Jadi gampang itu jumlahnya Prof. Kalau kita jumlah 38 cocok ya berarti sudah nggak ada masalah di Jawa Timur. Turun lagi misalnya dicurigai mana di kampung saya di Madiun ada masalah di situ. Turunkan lagi di kecamatan begitu. Jadi itu bisa dilakukan 1 hari juga selesai kalau mau gitu, kalau niat gitu ya. Jadi dibalik arahnya dari atas ke bawah. Kemudian Terakhir dari Yang Mulia Pak dari Suhartoyo. Prof, ya. Jadi Prof Suhartoyo Yang Mulia, jadi saya melihat sebetulnya di Indonesia itu ada sekitar 10 teman-teman yang punya inisiatif melakukan perhitungan paralel. Jadi mereka dasarnya juga dari TPS, dari Form C1, mereka punya sistem sendiri, kemudian diupload. Beberapa yang saya punya datanya, misalkan ada di berita, misalnya Jaga Pemilu itu ada Pak Adar Gumai di sana, ada teman-teman KIPP, ada ICW semuanya. Waktu launching itu beliau mengatakan bahwa Jaga Pemilu ini sangat akurat datanya. Kenapa? Karena selain menggunakan OCR juga divalidasi oleh manusia. Nah, tapi ketika kita lihat hasilnya tadi, ternyata ya nggak beda jauh dengan Sirekap setelah diselesaikan di perhitungan manual. Nah, dengan demikian menurut saya sebetulnya apa yang ada di Sirekap ya sama dengan yang di perhitungan paralel yang lain. Yang kedua sama dengan perhitungan manual juga. Yang ketiga adalah Sirekap ini tidak digunakan untuk keputusan, jadi kita ribut-ribut capek-capek di sini membahas Sirekap itu ya pepesan kosong aja lah kira-kira gitu. Gak ada gunanya gitu ya. Kecuali mau bikin ya mau nyalain orang kan bisa aja, kalau memang mau nyalain orang apa aja bisa disalahin. Tapi pada hasil itu ya kita buktikan tadi bahwa baik hitung cepat, hitung paralel dan sebagainya menunjukkan hasil yang sangat-sangat mirip dengan error rate di bawah 1%. Terima kasih ahli. Demikian. Jadi ini penting kita gelar karena memang didalilkan. Jadi kan kami mahkamah harus menjawabnya. Jadi bukan jangan dianggap nggak ada manfaatnya juga. Iya. Ya, memperdebatkan di sini kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon. Majelis, Ya. Cukup ya. saya Izin ya mulia. di slide-nya ahli tadi coba dilihat, itu tidak comparable. Slide Sirekap berapa? KPU coba dilihat. Coba Slide dilihat. KPU itu sudah 88%, jaga pemilu cuma 50%. Coba lihat. Coba lihat. Bagaimana Slide kemudian berapa? ahli bisa membandingkan itu sebelah comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. No, kita Iya. buka dulu Pak. Iya. Jangan sok tahu Pak. Kita buka Enggak, dulu saya ininya Pak. tahu karena Supaya Pak Bambang, betul sabar. nggak? Yang buat Sabar. slide Ya, saya. betul. Dalilnya dari Pernyataan sini. saya ini. Ke sini semua. Silahkan, coba dibuka. Slide-nya ahli tadi. Terus yang ada membandingkan, oke, next. Terus
Terus, nah ini. Ya, yang lanjut. Next. Satu lagi. Ya. Oke. Ini kan Nah, maksudnya- silakan dijawab ahli. Ya, jadi begini, Pak Bambang ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana karena mereka kan relawan semua. Mereka tidak dibayar sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini, kalau data itu sudah lebih dari 50%, tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Itu. Jadi statistik aja menunjukkan sampel dari kita cukup ya, teman-teman dalam lembaga survei tahu kan ya, kita cukup pakai sampel 2.200 saja sudah errornya sudah di atas di bawah 22% misalnya. Yang saya ingin katakan majelis, yang satu kawal pemilu 82%, jaga pemilu 51%. Iya kan sudah dijelaskan tadi, iya, biar kami yang menilai. Ya, Cukup ya? Jangan comparable terus kemudian seolah-olah di 100%, itu juga tidak fair ahli. Cukup. Oke. Iya, kesempatan terakhir. Pak. Terima kasih. Ya, Dari sekian panjang lebar penjelasannya, tapi tidak menjawab pertanyaan saya, belum menjawab pertanyaan saya. Yang mana? Pertanyaan saya tadi antara lain saya ulangi supaya dicatat. Dari kesalahan, kekeliruan, kehilafan, tak apa yang diceritakan tentang Sirekap. Pertanyaan saya lebih dominan dikarenakan oleh human error atau technical error. Itu satu. sudah dijawab tadi, Pak. Sudah dijawab. Oke, ada Ya. ke ujungnya yang belum, ya. Kemudian lebih cenderung karena kesengajaan atau karena ada sabotase. Oke. Nah, kaitannya lagi terkait dengan itu, saya ada pertanyaan saya lagi. Apakah bisa diketahui atau dengan cara apa bisa mengetahui siapa yang menginput, kapan diinput? Apakah dengan cara dilakukan audit forensik ini bisa terbuka semua? Ini belum terjawab yang mulia. Sudah dijawab tadi, tapi tolong ditegaskan lagi ahli. Cukup, Pak Henry. Silahkan, sedikit saja. Iya. Jadi tadi sudah saya jelaskan itu technical error karena apa? Kan nggak ada manusia yang melakukan di sana. Itu tegas maksud saya jawabannya. Terima kasih ahli. Sudah cukup. Cukup. Jatahnya kan 2, jubirnya tadi. Ahli, terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, mudah-mudahan keterangan dari Prof. Marsudi bisa membantu kami untuk Amin. menjelaskan salah satu dalil yang muncul dari kedua pemohon ini. Silahkan. Terima kasih yang mulia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU karena saya di sini berdiri bukan hanya sekedar sebagai ahli, tapi saya juga alumni ITB, jadi saya harus bela juga institusi saya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang majelis dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita masuk saksi fakta ya. Yang mulia, Ya. yang klarifikasi tadi gimana? Gimana? Klarifikasi soal Iya, ini retroaktif sabar. tadi. Oke. Ini susahnya kalau dengan apa ini, tokoh publik ini. Silakan Pak Abah, sebelum ahli saksi faktanya tadi ada soal SK berapa? 345 ya Pak Refli ya. Silakan diklarifikasi. Terima kasih majelis. Jadi saya baca satu-satu. Ada 2 SK. Yang pertama adalah keputusan KPU nomor 333 atau 333 tahun 2024. Ini diterbitkan tanggal 11 Maret tahun 2024 tentang penetapan informasi publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum. Kemudian yang kedua adalah SK KPU atau keputusan KPU nomor 349 tahun 2024 tentang penetapan informasi publik yang dikecualikan di KPU. Sebentar saya cek ini tanggalnya. Ini tanggal 17 Maret tahun 2024. Tentang memang betul ada 2 SK tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dulu ya saksi faktanya.